Sampai saya juga pernah dijuluki sebagai Stella. Stella itu apa, Bu? Setengah laki-laki. Setengah laki-laki. Oke. Saya harus jadi perempuan tangguh, saya harus jadi perempuan mandiri, Betul, saya harus jadi perempuan yang tidak cengeng. Ya, saya harus menguatkan diri sendiri. Betul, Bu. Sosok perempuan itu ternyata mampu juga, Mampu gitu juga. ya. Dan dulu wakil wali kota wakil dan wali kota. sekarang wakil gubernur. gubernur. Ibu perempuan, baru ibu cuman basic dari kesehatan. Apa ibu mampu 2000 sekian desa? Saya bilang mampu. Wih, siap. Oke, mampu. Ya, saya datang itu belum ada orang, Belum ada orang, Bu? belum ada pegawai. Ya, kenapa saya datang seperti itu? Saya ingin memberikan contoh kepada mereka. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk bisa datang lebih pagi. Kita itu harus punya perasaan malu lah kita. Oke, betul. Masa kita main pinjer, habis itu pinjer pulang pergi warung kopi. Ya, kita harus punya naluri itu, hati nurani lah. Hati nurani. Ya, Oke. berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang Ya, kebenaran. seperti itu. Nah, itu bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab, Ibu. Masih bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Lamajido. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol lebih santai di segmen ketiga kali ini. Kalau kita bicara Indonesia ya, dalam skala Indonesia, pemimpin yang perempuan itu sebenarnya masih cukup jarang. Dan begitu ada pemimpin perempuan, seringkali kemudian masyarakat tuh dikagetkan, jadi senang. Oh, ada loh ternyata perwakilan kita gitu. Dan salah satunya adalah Wakil Gubernur kita, yang sebelumnya adalah Wakil Wali Kota. Apa Ibu yang mendasari Ibu akhirnya berani tuh memilih melepas perangkat birokrat Ibu, sudah jadi direktur dan seterusnya, milih sudah saya jadi bekerja lebih banyak, berkorban lebih banyak gitu. Apa sih yang jadi dasar Ibu mau turun bahkan sampai jadi orang nomor 2 di Sulteng? Ya, yang pertama itu saya ingin mengabdi untuk Sulawesi Tengah. Ya, karena kenapa? Saya melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu. Oke. Kemudian yang kedua itu masih ada yang tidak sejahtera. Tidak sejahtera. Ya tidak sejahtera bukanlah, kurang sejahtera lah. Kurang sejahtera. Kalau lebih tepatnya. Kemudian lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, ini yang mendorong saya untuk maju sebagai dulu wakil wali kota dan sekarang wakil gubernur. Ya, kemudian yang terakhir itu saya ingin melihat bahwa sosok perempuan itu ternyata mampu juga. Gitu ya. Okay. Jadi istilahnya saya ingin memperlihatkan kepada seluruh masyarakat, jangan kena pandang enteng ya perempuan. Ya, seperti itu bahasa kasarnya. Betul. Ya, kenapa saya mau maju, tetapi tentu juga kita perempuan kan punya keterbatasan. Ya, andaikan kita dibuang di hutan, tentu kita tidak berani juga. Betul, ya, jadi perempuan itu tentu punya kodrat. Ya, misalnya dia mesti hamil, misalnya dia ibu di rumah tangga. Jadi bukan berarti kita jadi pejabat seperti ini. Kita lupa segala-galanya, lupa anak, lupa keluarga. Nah, itu. Jadi harus juga kita seimbang antara pekerjaan dengan cinta. Oke, Masya Allah. Ya, itu. Jadi berangkat dari kondisi masyarakat ya Bu, ya. Yang kemudian Ibu lihat ya. Dan mungkin itu Ibu rasakan ketika menjadi tenaga kesehatan dong Bu, waktu ketemu masyarakat banyak yang kesulitan gitu ya. Jadi ceritanya begini. Waktu saya menjadi direktur itu banyak sekali masyarakat miskin itu yang tidak bisa berobat. Nah, kemudian pada saat itu saya membuat yang namanya jam kesda. Jadi memang pada dasarnya ini saya ingin membantu masyarakat. Nah, mungkin dari naluri itu saya ke depan saya lihat melangkah bahwa kalau saya tidak menjadi seorang kepala daerah, saya tidak punya kewenangan untuk yang besar, untuk mengabdi yang lebih besar lagi. Nah, oleh karenanya kenapa saya dari wakil wali kota mau menjadi wakil gubernur. Walaupun saya tahu itu tantangannya sangat besar. Betul, pasti Bu. Luar biasa tantangannya, besar sekali. Saya harus jadi perempuan tangguh, saya harus jadi perempuan mandiri, saya harus jadi perempuan yang tidak cengeng. Ya, jadi saya harus menguatkan diri sendiri. Betul Bu. Ya, karena kenapa? Ya, perempuan itu kan sampai saya juga pernah dijuluki sebagai Stella.
Stella itu apa, Bu? Setengah laki-laki. Setengah laki-laki, oke. Kenapa? Karena mungkin ya gaya jalan saya, mungkin apa ya. Jadi seperti itulah yang membuat saya apa ya istilahnya termotivasi untuk maju sebagai wakil gubernur. Oke, jadi cerita itu justru dimulai waktu jadi direktur, melihat banyak yang susah, lalu Ibu buat jaminan kesehatan daerah tadi, dan Ibu merasa kayaknya ini kurang, lalu Ibu masuk ke wakil wali kota, supaya wewenangnya bisa lebih luas, dan sampai dengan hari ini wakil gubernur. Luar biasa, Bu. Tadi kan Ibu bilang konsekuensi menjadi pemimpin, Ibu harus lebih banyak capek lah, lebih kesulitan, lebih berpikir lebih banyak gitu. Saya juga dengar kabar nih, Ibu, bahwa Ibu ini katanya kalau di kantor biasanya datang paling pagi. Padahal kan ya harusnya kan kalau bos atau pimpinan datang di akhir nggak apa-apa lah. Mungkin dia lebih banyak diurus dulu, datang belakangan. Tapi Ibu ini katanya datangnya paling pagi, lebih awal gitu. Itu gimana sih, Bu? Betul nggak, Bu? Iya, benar sekali. Saya datang itu belum ada orang. Belum ada orang, Bu? Belum ada pegawai. Ya, kenapa saya datang seperti itu? Saya ingin memberikan contoh kepada mereka. Karena maksud saya, marilah contoh kita ini bertanggung jawab, komitmen terhadap apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah terima, digaji, kita sudah diberikan tunjangan tambahan penghasilan. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk bisa datang lebih pagi. Ya, kadang-kadang pegawai sudah bilang, Bu Wagub sudah ada. Ya, ternyata mereka tidak. Yang kedua, saya ingin mereka itu konsisten, komitmen dengan membuat itu finger. Ngapain dia dibikinkan alat itu terus? Dia bohong-bohongin kita. Bisa dibohongi, Bu? Iyalah. Oh, bisa. Kalau dia pinjer suruh orang lain. Oh iya. Ya, kecuali yang pakai mata. Mata itu tidak bisa dibohongi. Ya, kalau dia finger boleh lah. Dia pasti suruh orang pada waktu dia di finger dia disuruh. Tapi di situ saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa kita itu harus punya perasaan malu lah kita. Masa kita main finger habis itu finger pulang pergi warung kopi. Nah, itu yang saya ingin menyampaikan kepada mereka. Ya, kita harus punya naluri itu, hati nurani lah. Hati nurani. Ya, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran. Itu. Jadi Ibu ingin mempertegas bahwa ini loh contoh mengabdi itu gitu. Jadi datang sebelum yang lain datang gitu. Dan itu jadi kebiasaan Ibu sejak dulu, Bu? Sejak dulu. Dari saya direktur rumah sakit saya juga sudah seperti itu. Itu dari direktur rumah sakit? Iya. Jadi kadang-kadang kalau rumah sakit itu kotor, saya ambil sapu. Itu sudah direktur tuh, Bu? Kenapa? Karena saya tidak suka kotor, saya tidak suka berbau. Coba tanya dulu. Saya kinclong, saya harum ruangannya itu. Iya, karena kenapa? Kenyamanan pasien itu kan kalau misalnya bau, misalnya ada apa ya, ada yang kotor, jorok. Dia pasti males lah pergi di rumah sakit, tidak usah pergi situ, mendingan ke swasta. Itu. Nah, itu dari mulut ke mulut. Oh, pergi sana rumah sakit sana itu bersih, pelayannya bagus, kan dari mulut ke mulut. Oke, betul. Iya. Berarti Ibu sedang mencontohkan, jadi bukan sekedar coba ini bersihkan gitu, tapi dalam kondisi tertentu ketika Ibu harus turun membersihkan, Ibu juga membersihkan supaya menunjukkan ini bagian dari pelayanan kita gitu loh. Baik. Saya juga dulu turun kalau misalnya tidak ada dokter sudah. Yang paling susah dokter itu pada saat jam pergantian jaga. Jadi kalau siang itu jam 2. Nah, kalau malam jam 9. Nah, kenapa saya harus berada di jam 2 itu? Supaya kalau tidak ada dokter, yang lain sudah pulang, saya yang melayani. Nah, itu bagian dari tanggung jawab. Ibu. Wah, Masya Allah. Siap, Ibu. Kita kan tahu bersama ya, ayah Ibu adalah juga sosok tokoh yang pernah menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Bagaimana cerita tentang beliau, Ibu? Apakah ada yang kemudian menarik Ibu tentang beliau itu sehingga Ibu juga pengen tuh jadi pemimpin mengabdi seperti yang Ibu ceritakan tadi? Ya, yang pertama itu bapak saya selalu berpesan. Pesan pertama, jangan pernah menyusahkan rakyat. Ya, yang kedua, kalau bekerja jangan tidak sesuai dengan aturan. Makanya saya agak kaku ya kalau bekerja. Kalau aturannya harus begitu, saya kaku. Karena itu mungkin ajaran orang tua. Apalagi bapak saya basicnya itu adalah jaksa. Nah, jaksa itu kan cukup apa ya istilahnya teliti lah. Dia tidak mau, selalu dia berpesan kamu harus bekerja baik karena latar belakang bapakmu adalah jaksa. Ya, jadi jangan bikin malu orang tua seperti itu. Ya, itu yang pesan dari orang tua. Jangan bekerja kalau tidak sesuai aturan. Sikap tegas tuh turun dari bapak Ibu gitu. Dan ini nyambung dengan cerita soal katanya dulu waktu jadi wakil wali kota Ibu tuh sering telepon kayak kepala dinas atau camat, tolong ini
ini diberesin dan terkesan seperti marah atau menegur itu gimana sih Bu? Ibu tegas. Karena begini, contohnya seperti sampah. Sampah, oke. Saya itu paling tidak suka itu ada sampah di mana-mana. Oke. Ya, selalu saya menegur langsung kepala dinas. Ya tolong ini gini seperti itu. Kemudian yang kedua, pengawasan. Kalau dia tidak membuat satu laporannya, saya langsung telepon kepala dinasnya. Itu laporanmu tuh tidak lengkap. Oh ya Bu, yang mana? Kau datang ke kantor sekarang. Seperti itu. Jadi saya memang terkenal dulu ya. Kalau yang lain menyampaikan saya itu tegas tapi lembut. Ya. Saya perempuan, iya, ya kan? Betul. Iya, perempuan tidak galak-galak amat lah. Betul. Ya, tapi beda lah. Kalau kita perempuan kan tentu ada rasa kasihan, ada rasa apa. Tetapi ya kalau laki-laki tentu lebih lebih harus memang begitu. Nah, kadang lebih bodoh amat sih laki-laki. Ya. Berarti tegas. Taat birokrasi tapi kemudian tetap ada sisi kemanusiaannya. Kira-kira begitu karakter yang Ibu pengen tanamkan atau yang sudah Ibu tanamkan gitu selama ini. Itu yang saya sudah tanamkan. Baik Ibu, selama perjalanan menjadi banyak peran ya, memiliki banyak peran dari tadi kepala puskesmas, direktur, kemudian sekarang wakil wali kota kemarin, terus wakil gubernur hari ini, pernah nggak sih Ibu mendapat statement kayak yang meragukan perempuan gitu, apa juga kasihan wakil gubernur perempuan susah ini, kasihan kita laki-laki, apalagi gimana, ada nggak sih? Ada. Pada saat saya mau maju wakil wali kota, saya ada yang WA, Ibu tidak usah bagaya mau maju wakil wali kota. Tidak ada pernah perempuan di kota ini yang bisa jadi wakil wali kota perempuan atau saya bilang siapa takut. Iya kan, maksud saya terima kasih infonya, siapa takut. Ya, maksud saya janganlah kita seperti itu. Harusnya kita memberi dorongan. Ibu, mudah-mudahan Ibu maju bagi. Itu banyak apalagi waktu gubernur banyak. Lebih banyak lagi, Bu. Disangsikan Ibu perempuan, baru Ibu cuman basic dari kesehatan. Apa Ibu mampu 2000 sekian desa? Saya bilang mampu. Siap. Oke, mampu. Jadi keraguan itu sejak dulu ya? Sejak dulu ada. Iya, seperti itu dulu. Sejak mau maju wakil wali kota, Ibu kenal ada orangnya yang chat Ibu waktu? Tahu Ibu. Makanya saya tunjukkan kerja saya. Jadi kalau ketemu sekarang Ibu sama itu apa-apa. Saya bilang sama Ibu. Saya orangnya tidak pendendam. Siap. Ya, kalau saya ketemu saya sampaikan. Nah, inilah keberhasilan saya. Saya wakil wali kota, membawa kota itu banyak. Betul. Kota sehat, kota layak anak. Betul. TPD banyak prestasi akhirnya bisa dibuktikan gitu. Iya, ini jadi loh bisa kok. Iya, maksudnya jangan pandang enteng lah. Jangan pandang enteng. Siap Ibu. Di segmen terakhir ini saya punya pertanyaan sebenarnya Ibu. Soal kan sekarang masih ada yang ragu katakanlah soal Berani Sehat ini. Bisa enggak sih kita dengan anggaran yang sekarang ini, anggaran kan kita dibatasi gitu. Kemudian kita tuh punya banyak mimpi, misalnya soal pembangunan fisiknya, kemudian bagaimana memastikan pelayanannya gitu. Gimana Ibu meyakinkan mereka bahwa kita bisa kok meningkatkan kualitas pelayanan di saat yang lain juga nanti akan pelan-pelan membangun fisiknya gitu, di tengah keterbatasan kita sekarang? Jadi memang dengan efisiensi kita banyak mendapat hikmah. Ya, satu, kalau kita efisiensi tentu seperti perjalanan dinas, kemudian makan minum itu kita mengurangi. Dikurangi. Kemudian yang kita lebih berhubungkan adalah misalnya 9 berani ini. 9 berani, Berani cerdas, berani sehat, dan berani-berani yang lain. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Dan ada yang misalnya mengatakan bahwa mau dengan efisiensi begini masih mampu enggak membuat berani sehat, berani cerdas? Mampu Ibu. Sepanjang kita menghitung baik-baik. Jadi kalau saya, cara menghitung saya adalah real Ibu. Jadi tahun sekarang saya hitung per bulan. Berapa sih sebenarnya berani sehat per bulan? Kemudian saya hitung berapa jumlah anggarannya. Nah setelah itu saya menghitung berapa harus tambahannya per bulan. Sehingga didapatlah saya efisiensi. Insya Allah yang dari BPJS mengajukan sendiri, sedangkan perhitungan kami efisiensi. Iya, jadi saya sudah melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa kami di Berani Sehat itu efisiensi Pak. Kami tidak mau menganggarkan yang besar-besar, tetapi kita real dari perjalanan yang sudah ada di 2025. Untuk di 2026 kita menghitung lagi kira-kira berapa sih yang harus kita tolong tambahannya. Sehingga tidak membengkak pembiayaannya. Akan dihitung dengan detail, item per item, keluarnya seperti apa gitu ya. Bahkan kita bisa menghitung berapa sih jumlah yang tidak ditanggung oleh BPJS.
Berapa sih namanya non JKN, kita bisa hitung. Kan kita by data. Betul. Ya, sehingga kita menghitung itu tidak boleh asal-asalan menghitung prediksi, proyeksi, jangan. Kita kalau mau bicara tentang dana, anggaran, kita harus berbicara tentang real. Tapi by data. Nah, kemudian by data juga harus kita, misalnya contoh, oh ini kalau kita mau berhitung, kasihan juga orang miskin. Kalau dia penyakit kronis yang tiap bulan harus ambil obat, ambil. Supaya tidak menyusahkan dia di belakang hari. Nah, kita beli rank lagi. Berapa sih sebenarnya yang harus ditambah per bulan? Seperti itu. Ya. Sampai sedetail itu ya Bu? Oh iya, pergerakannya juga sampai seperti itu. Saya menghitung langsung dengan teman-teman. Kalau sebenarnya kalau ini tidak bisa, jangan begini. Kalau seperti ini nanti kita susah di tahun 2026. Masa masih pertengahan tahun kita sudah habis anggaran. Nah, jadi seperti itu sudah harus dihitung detail dia. Jadi ada hikmah di balik efisiensi ini. Ada hikmah, dan saya hakul yakin dengan efisiensi ini kita tetap nambaso. Tetap nambaso Ibu. Oke, luar biasa Ibu. Ada hikmah yang luar biasa di balik efisiensi ini dan sehingga setiap rupiah, kalau kata Pak Gub tuh setiap rupiah keluar itu harus mengurangi beban rakyat gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ibu terima kasih. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Dan jawaban Ibu nanti akan menutup sesi kita. Langsung menutup sesi kita pada kali ini. Ibu, pertanyaan saya adalah, Ibu ini kan panjang perjalanannya, Ibu. Panjang sekali. Hari ini sebagai wakil gubernur, dan kita berharap Ibu masih bisa mengabdi lebih banyak kepada masyarakat Sulteng. Kalau saya boleh bertanya secara personal, apa yang sedang Ibu bayangkan tentang Sulawesi Tengah di 15 atau 20 tahun akan datang? Ya, yang pertama saya menyampaikan bahwa saya hakul yakin dengan program kami dengan Pak Gubernur itu masyarakat SDM-nya itu nanti akan jauh lebih baik. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kita tidak akan kalah dengan DKI, dengan Surabaya, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita tidak kalah karena kita sudah mempersiapkan, kita punya generasi. Dan nanti ke depan itu adalah dengan Jorani cerdas, berani sehat, itu kesehatan masyarakat itu akan terjamin dengan kita melakukan hal-hal ini. Apalagi kita ada punya program yang namanya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu untuk men-screening kira-kira kalau dia masih begini, kira-kira dia mau sakit apa nanti. Jadi dia sudah tahu, makanya dia nanti akan melakukan makanan yang tidak banyak lemaknya. Dan misalnya kalau kan kita di sini kan kaledo, kita makan kelor pakai santan, kita bikin sambal taruh minyak. Nah, ini semua nanti akan diajarkan kepada semua masyarakat supaya masyarakat ini bisa menjadi bisa lebih sehat dan sejahtera. Kemudian closing statement ya, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Tengah, dan jangan ragu-ragu menggunakan berani sehat. Kenapa? Dengan berani sehat kita pasti sehat. Dengan berani sehat, dengan menggunakan KTP tidak menyusahkan masyarakat. Dan saya ingin menyampaikan kalau ada yang mau masuk ke berani sehat, mau ikut rawat jalan, periksa di rumah sakit, itu jangan lupa membawa surat rujukan dari puskesmas. Kalau rawat jalan, tapi kalau rawat inap, mau masuk ke IGD tidak perlu bawa apa-apa, cukup dengan KTP. Ya, jadi kemudian yang berikutnya yang terakhir closing statement saya, mari kita berbondong-bondong ke puskesmas. Tidak usah kalau biar cuma sakit jerawat sedikit, demam sedikit, langsung ke rumah sakit. Cukup kita berobat di puskesmas yang lebih dekat aksesnya dari rumahnya Bapak Ibu. Jadi saya akhiri, selamat kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Saya harap kita semua akan menjadi sejahtera, kemudian kita bahagia. Yang paling penting itu jangan lupa bahagia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.